Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kajian masalah pendidikan matematika dalam pemecahan masalah matematika. Dengan anggota yang pertama Devita Permata Putri dengan NIM 201811112003. Yang kedua ada Salsabila, saya sendiri 201811112006. Yang ketiga ada Rizka Firdayanti 201811112009. Dan terakhir ada M. Rois Rafiqur Rahman 201811112012. Pengertian kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah menurut Mawadah dan Anissa 2015 merupakan proses berpikir secara terarah dalam menentukan apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah. Kemudian, pemecahan masalah menurut Maryam, Nurmala, Nurdianti, Rustiani, Desi, dan Hidayat merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena melalui kegiatan tersebut aspek-aspek kemampuan pemecahan matematis yang terpenting seperti penerapan aturan pola, masalah tidak rutin, penemuan pola, komunikasi matematis, dan lain sebagainya yang dapat dikembangkan dengan baik. Kemudian, kemampuan pemecahan masalah sendiri menurut Depdiknas tahun 2006 merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah. Dengan melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, mengembangkan kemampuan dalam pemecahan masalah, dan mengembangkan dalam penyampaian informasi atau penyampaian ide-ide dengan mengkomunikasikan secara lisan, tulisan, gambar, grafik, peta, diagram, dan lain sebagainya. Kemudian menurut Rusefendi, kemampuan pemecahan masalah sangat penting, bukan hanya untuk mereka yang mendalami matematika, melainkan juga untuk mereka yang akan menerapkan dari berbagai program studi yang lain maupun di kehidupan sehari-hari. Kemampuan pemecahan masalah dalam matematika. Tahap pemecahan masalah dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah dari George Polya, John Dewey, serta Krulik dan Ratnik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, menurut George Polya mengungkapkan bahwa pemecahan masalah dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu memahami masalah. Langkah awal dalam memecahkan suatu masalah adalah memahami masalah atau soal. Tidak mungkin siswa dapat memecahkan masalah tanpa memahami masalah tersebut. Siswa harus bisa mengidentifikasi masalah dari apa yang ditanyakan. Yang kedua yaitu membuat perencanaan. Tahap kedua ini yaitu tahap membuat perencanaan atau menyusun suatu rencana yang akan dilakukan. Tahap ini sangat bergantung dengan pengalaman siswa dan menyelesaikan masalahnya. Siswa yang berpengalaman dalam menyelesaikan masalah akan cenderung memiliki kreativitas dalam menyusun rencana. Keberhasilan yang utama dalam menyelesaikan suatu masalah adalah gagasan rencana. Memahami masalah dengan baik dan serius memikirkan sangat membantu memunculkan gagasan yang benar. Yang ketiga, menyelesaikan rencana. Tahap yang ketiga adalah menyelesaikan rencana. Maksud dari menyelesaikan rencana adalah menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang terakhir yaitu tahap melihat kembali.
Di sini maksudnya adalah memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh atau yang telah dikerjakan. Seperti halnya siswa memeriksa kembali hal jawaban yang telah dikerjakan sebelum mengumpulkan. Yang kedua, menurut John Dewey. John Dewey membagi menjadi 6 untuk pemecahan masalah dalam matematika. Tahap yang pertama yaitu merumuskan masalah, seperti hanya penjelasan dari George Polya, di mana pada tahap awal ini siswa harus mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas. Yang kedua, menelaah masalah. Pada tahap ini dibutuhkan pengetahuan untuk memperinci menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Tahap yang ketiga ini siswa dapat berimajinasi dan menghayati ruang lingkup sebab akibat serta alternatif penyelesaian dari masalah tersebut. Yang keempat, yaitu mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai pembuktian hipotesis. Di sini dibutuhkan kecepatan mencari dan menyusun data, menyajikan data dalam bentuk diagram, gambar maupun tabel. Pembuktian yang kelima yaitu pembuktian hipotesis. Pembuktian hipotesis yaitu di sini siswa dapat menelaah, menghubungkan, menghitung, mengambil keputusan serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Yang terakhir yaitu menentukan pilihan penyelesaian. Siswa dapat membuat alternatif penyelesaian dan memiliki suatu penyelesaian berdasarkan akibat yang terjadi pada setiap pilihan. Yang terakhir menurut Krulik dan Rudnick. Di sini Krulik dan Rudnick mempunyai 5 tahapan dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu membaca. Pada tahap awal, aktivitas yang dilakukan siswa dalam mencatat kata kunci, memperhatikan penyampaian suatu masalah, dan menyatakan kembali suatu masalah tersebut ke dalam bahasa yang lebih mudah atau biasanya bahasa siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu tahap mengeksplorasi. Proses ini meliputi perencanaan pola untuk menentukan konsep atau prinsip dari suatu masalah. Siswa mengidentifikasi masalah yang telah diberikan dan menyajikan masalah tersebut ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu memilih suatu strategi. Tahap ini, siswa menarik suatu kesimpulan dari masalah yang telah diberikan dan membuat hipotesis mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ditemui berdasarkan apa yang sudah diperoleh pada tahap yang kedua. Kemudian, yang keempat, menyelesaikan masalah. Pada tahap ini, semua keterampilan matematika sangat diperlukan, seperti halnya menghitung. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan atau menemukan jawaban dari sebuah soal yang telah diberikan. Yang terakhir yaitu meninjau kembali dan mendiskusikan. Pada tahap akhir ini, siswa kembali mengecek kembali suatu jawaban yang telah dikerjakan dan melihat variasi dari cara memecahkan masalah. Seperti halnya menurut George Polya di tahap yang melihat kembali. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kemampuan pemecahan masalah dengan berbagai model pembelajaran. Dalam belajar matematika, pada dasarnya seseorang tidak terlepas dari yang namanya masalah. Nah, untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah tersebut, maka diperlukan metode atau model pembelajaran yang tepat. Nah, berikut merupakan beberapa metode atau model pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Yang pertama yaitu Problem Based Learning atau PBL. PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. Dalam penelitiannya, seperti yang dikutip pada jurnal Ceriani pada tahun 2015, menunjukkan bahwa siswa dapat mencapai sikap yang baik dan kemampuan yang tinggi dalam kinerja mereka dalam proses belajar dan output
dengan menggunakan model pembelajaran PBL ini. Model pembelajaran PBL ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, keterampilan intelektual, serta belajar tentang berbagai peran orang dewasa melalui simulasi dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri. Kemudian kemampuan pemecahan masalah yang kedua yaitu Student Team Achievement Division atau STAD. Dalam model pembelajaran tipe STAD ini, siswa dibuat dalam kelompok-kelompok dengan jumlah anggota 4 sampai dengan 5 orang. Masing-masing kelompok siswa memiliki kemampuan akademik yang heterogen. Dalam satu kelompok akan terdapat satu siswa berkemampuan tinggi, 2 atau 3 orang berkemampuan sedang, dan satu siswa lagi berkemampuan rendah. Peran guru dalam tipe STAD mengajarkan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggunya, baik melalui pengajian verbal maupun secara tertulis. Kemudian kemampuan pemecahan masalah yang ketiga yaitu Think Pair Share atau yang sering kita kenal dengan TPS. Model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini merupakan pembelajaran kooperatif yang menekankan untuk melatih siswa mengkonstruk kembali pengetahuan yang sudah mereka miliki. TPS memberikan waktu berpikir dan merespon serta saling membantu satu sama lain. TPS sendiri di sini memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu think atau berpikir, artinya siswa memikirkan secara individu suatu permasalahan. Yang kedua yaitu pair atau berpasangan, yang artinya secara berpasangan siswa mendiskusikan jawaban sementara dari suatu permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah share atau berbagi, artinya siswa secara berpasangan berbagi pada seluruh kelas dan siswa yang lain akan menanggapi atau memberikan feedback. Kemampuan pemecahan masalah yang keempat yaitu model pembelajaran generatif atau generative learning. Menurut Osborne dan Cosgrove, pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Model pembelajaran generatif di sini terdiri dari 4 tahapan, yaitu pendahuluan atau sering disebut dengan tahap eksplorasi, kemudian pemfokusan, kemudian tantangan atau tahap pengenalan konsep, dan yang terakhir adalah penerapan konsep. Secara teoritik, tahapan-tahapan dalam model pembelajaran generatif dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Hal ini dapat dilihat pada tahapan penerapan. Siswa diajak untuk memecahkan masalah berkaitan dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep barunya. Kemudian yang terakhir adalah penerapan scaffolding. Pembelajaran scaffolding diartikan sebagai suatu teknik pemberian dukungan belajar yang dilakukan pada tahap awal untuk mendorong siswa agar dapat belajar secara mandiri. Scaffolding perlu digunakan sebagai upaya peningkatan proses belajar mengajar, sehingga siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis, sikap positif juga mandiri dalam belajar. Menurut Vygotsky dalam jurnalnya Nugroho pada tahun 2006 bahwa dalam konsep scaffolding seharusnya diberikan tugas-tugas yang kompleks, sulit, dan realistik. Kemudian diberikan bantuan yang secukupnya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Namun, siswa bukan diajar sedikit demi sedikit komponen-komponen materi pembelajaran, tetapi diberikan suatu tugas yang kompleks. Oke, baik, selanjutnya kita pada tahap pemecahan masalah matematik yang sering dilakukan oleh siswa. Pada pembelajaran matematika di sekolah diberikan secara bertahap, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pengajaran pemecahan masalah yang dimulai dari jenjang sekolah dasar diharapkan mampu membangun kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini, pemecahan masalah matematik yang sering kita ketahui adalah seperti ditanya, dijawab, diketahui, ditanya, dijawab, yang itu mungkin udah dekat
dengan kita di saat kita mencoba untuk menyelesaikan masalah matematika. Ada menyebutkan bahwa masalah matematik atau mathematic problem adalah sebuah masalah yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau cerita atau disampaikan secara verbal. Dalam hal ini, masalah matematika dideskripsikan sebagai sebuah situasi dalam kata-kata atau gambar yang membutuhkan jawaban berupa angka. Dengan demikian, masalah matematik adalah sebuah situasi atau pertanyaan yang bentuknya sangat beragam dan membutuhkan matematika untuk menyelesaikannya. Sekian mungkin itu saja yang bisa kami berikan dan usahakan semoga apa yang kita dapatkan pada materi kali ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Akhirul kalam, kurang banyak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.